Salah satu yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW untuk dizakati adalah hasil pertanian. Kata Rabbuna Jalla wa'ala, wa atu haqqahu yawma hasadih. Dan tunaikan kewajibannya, maksudnya zakatnya, yawma hasadihi, saat panen. Kemudian para ulama berselisih, yang harus dizakati itu apa saja? Yang harus dizakati itu apa saja? Ada beberapa mazhab dalam masalah ini. Karena yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk diambil zakat di zaman beliau itu hanya 4. Korma, zabib, bur, dan syair. Ini bur itu gandum. Yang warnanya agak kuning-kuningan itu. Syair itu mirip-mirip gandum, tapi warnanya agak putih. Kalau ditanya Mbah Google, nerjemahkannya dia jelai. Ya. Ya kalau bahasanya mau digampangkan, ya gandum jenis jelek. Gitu. Yang ketiga korma. Yang keempat zabib. Zabib itu anggur yang sudah dikeringkan. Gitu. Nah, menghadapi hadis ini, para ulama berselisih panjang. Apakah hanya 4 ini toh ataukah ada yang lain? Jika ada yang lain, patokannya apa? Patokannya apa? Secara pribadi, Anda lebih cenderung untuk mengatakan yang dizakati itu adalah kullu muqtatin muddakhar. Semua makanan yang jadi makanan pokok negeri itu dan bisa disimpan dalam waktu yang lama tanpa kulkas. Bisa disimpan dalam waktu yang lama. Maksudnya nggak hanya 1-2 hari bosok, tapi ya bisa berbulan-bulan. Ini semacam itu. Nah, itu pendapat yang Anda pilih dalam masalah ini. Lah, dari sini maka muncul 2 kemungkinan dalam hasil pertanian ini yang kaitannya dengan zakat. Yang pertama, jika masuk dalam kriteria ini, muqtat muddakhar, makanan pokok yang bisa disimpan dalam waktu yang lama. Berarti kalau negeri kita gambarnya ya beras, jagung, sagu. Sagu itu kan masih makan pokok di negeri timur. Dan yang semisalnya, jika ini, maka wajib dikeluarkan zakat pertanian. Dan zakat pertanian itu nisabnya ini adalah 5 uqiyah, ini 5 wasak. 1 wasaknya 60 sa'. 1 sa'-nya tergantung. Jadi yang ukuran yang kondang di negeri kita 2,5. Ukuran yang dimunculkan oleh sebagian para ulama 3 kilo. Jadi 5 wasak. 5 wasak, 1 wasak 60. 5 kali 60 berarti 300. 300 sok. Benar ya? Ya, 300 sok. 300 sok, 1 sok itu 1 takaran yang dipakai untuk bayar zakat fitrah itu loh. Untuk dipakai bayar zakat fitrah lah. 1 sok itu kalau kita menggunakan ukuran standar nasional kita 2,5 berarti 7,5 kuintal. 7,5 kintal. Itu yang dikintali, yang dipatok, yang dijadikan ukuran dalam kondisi kering dan sudah dilepaskan dari yang lainnya. Nek gabah ngono wis dadi berase, nek jagung itu sudah dilepas kobote, diambil dari janggelnya apa? Dari jonggol, ya pokoknya dari tengahnya itu loh sudah dikupasi. Kering itu 7,5 kuintal. Kalau dengan ukuran 1 sok itu 2,5. Kalau dengan ukuran 3 kilo, 1 soknya 3 kilo berarti 9 kuintal. Itu nisab. Gitu ya. Lah, nisab ini patokannya sekali panen, sekali musim panen. Jadi kalau orang itu punya sawah 1, 2, 3, 4, begitu, sekali panen, sekali musim.
Ya itu dihitung, jangan sama persawah. Adapun kalau sekarang panen, nggak sampai 1 nisab. Jadi 4 bulan lagi panen, nggak sampai 1 nisab. Ya berarti nggak sampai 1 nisab. Karena patokannya itu adalah wa'atu haqqahu yauma hasadi. Berapa mengeluarkannya? Mengeluarkannya usyur atau nisful usyur. Yani 1/10 atau 1/20. 10% atau 50. 10% atau 5%. 10% kalau pengairannya tak ada hujan. 5% kalau pengairannya pakai biaya sendiri. Itu kalau jenis tanaman yang ada zakat pertaniannya. Ada zakat biji-bijian atau buah-buahan. Adapun kalau orang itu tani, tapi barang itu nggak masuk dalam zakat pertanian. Nggak masuk dalam zakat pertanian. Kayak bawang, sayur, apalagi mangga, kelopo, gitu ya. Itu kan barang-barang yang tidak masuk dalam komoditas yang dizakati sebagai zakat pertanian dalam mazhab yang kita sebutkan tadi. Dalam mazhab yang lain bisa jadi semuanya. Maka bagaimana, apakah dizakati? Ya iya, tetap dizakati. Bagaimana mungkin kita suruh menzakati tani padi yang 1 petak, lalu kita nggak menzakati yakni kebun kelapa sawit yang hektar-hektaran? Itu mustahil. Itu mustahil. Hanya karena sawit itu tidak masuk dalam komoditas yang dizakati, maka berarti zakatnya bukan zakat pertanian. Zakatnya itu zakat uang. Nek wis oleh sawit, kan gak dimangan toh sawit, dijual. Setelah dijual dapat duit. Lah duit itu yang dizakati dengan patokan zakat uang, bukan dengan patokan zakat pertanian. Ini zakat uang. Dan kalau zakat uang, nisabnya itu adalah 20 dinar. 20 dinar. 1 dinar itu 4/4 gram emas murni. Gram emas murni. Berarti ketemunya adalah 85 gram. 85 gram emas murni. Sekarang emas kan 1 juta toh. Ini berarti satu nisabnya uang itu adalah 85 juta. Ini 85 juta dengan patokan pembayaran yang ada pada zakat uang tersebut dibayar 2,5%. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Al Iman TV